Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas matematika cerdas dan inovatif. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan baik dan tetap berada di rumah. Oke, kita kembali lagi di kelas matematika peminatan kelas 10. Materinya adalah fungsi eksponensial. Subpokok bahasannya adalah sifat-sifat eksponen. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu seperti yang ditampilkan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan sifat-sifat eksponensial. Sedangkan untuk tujuan yang kedua dan yang ketiga ini untuk pertemuan selanjutnya. Sifat-sifat eksponensial yang pertama yaitu adalah pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif yaitu jika A elemen bilangan real dan N elemen bilangan positif, maka A pangkat N. Jika A pangkat N itu didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Jadi misalnya A pangkat N sama dengan A dikali A kali A kali A sampai seterusnya. Dan A itu disebut adalah N faktor. Contohnya misalnya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah 2 pangkat 3, 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali, jadi ada 3 faktor. Yang kedua, pangkat bulat 0. Jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa 2 pangkat 0 1? Karena berlaku sifat di atas. A pangkat 0 sama dengan 1. A itu adalah sebarang bilangan real. Yang kedua contohnya Y pangkat 0 dikali X pangkat 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang ketiga, pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif yaitu jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan N-nya adalah bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2. Karena 2-nya pangkat 3, maka 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya adalah 1 per 8. Selanjutnya sifat-sifat pangkat bilangan. Sifat-sifat pangkat bilangan pada eksponensial. Eksponensial itu disebut juga dengan pangkat ya. Jadi yang pertama itu adalah A pangkat P dikali dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Jadi jika dia dikali maka pangkatnya ditambah atau dijumlah. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P kurang Q. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau yang pertama tadi dikali pangkatnya dijumlah dan yang kedua, kalau dia dibagi maka pangkatnya dikurangi. Yang ketiga, A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P dengan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Artinya, jika kita memasukkan sebarang bilangan, nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang keempat, dalam kurung A pangkat P pangkat Q sama dengan A pangkat P dikali Q. Yang kelima, A kali B pangkat P itu sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Dan yang keenam, A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Adapun contoh soal yang akan dijelaskan, yang pertama adalah tentukan hasil dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2. 2 itu artiannya pangkatnya adalah 1. Maka hasilnya 2 pangkat 2 ditambah 5 ditambah 1, hasilnya adalah 2 pangkat 8
Dan hasil dari 2 pangkat 8 adalah 256. Artinya 2 dikalikan sebanyak 8 kali ya. 2 dikalikan sebanyak 8 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Dan hasilnya adalah 250. Contoh soal yang kedua, tentukan hasil dari 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5. Untuk pembagian, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada sifat-sifat pangkat bilangan, jika dia dibagi maka pangkatnya dikurangi. Berarti 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5 sama dengan 9 pangkat 7 dikurangi 5. Hasilnya sama dengan 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 artinya 9 dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 9 kali 9 sama dengan 81. Yang ketiga, tentukan hasil dari 3 pangkat 3 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 itu adalah 6. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 hasilnya adalah 729. Ingat, dalam perpangkatan jika dia pangkatnya 6, berarti dikalikan 3 dikalikan sebanyak 6 kali. Bukan 3 kali 6 ya, tapi 3 dikalikan sebanyak 6 kali. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 729. Contoh selanjutnya, 3/4 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. 3 pangkat 3 hasilnya 27 dan 4 pangkat 3 hasilnya 24, maka hasilnya adalah 27/64. Contoh soal yang kedua, nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Yang pertama 5 pangkat 3, yang kedua 2 pangkat 2 kali X kali Y pangkat negatif 4, dan yang ketiga P pangkat 3 kali Q pangkat negatif 5 kali per 2 pangkat negatif 1 dikali R kurang 4. Untuk jawaban yang A, 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1/5 pangkat 3 sama dengan 1/125. Ingat, 5 pangkat 3 yaitu 5 dikalikan sebanyak 3 kali, jadi 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 125. Jadi hasilnya adalah 1/125. Yang kedua, 2 pangkat negatif 2 dikali X dikali Y pangkat negatif 4. Nah, 2 pangkat negatif 2 itu dia dirubah menjadi kan dia pangkatnya pangkat negatif, maka dirubah jadi pangkat positif, yaitu 1/2 pangkat 2 dikali dengan X dikali dengan Y pangkatnya negatif 4, berarti dirubah menjadi 1/Y pangkat 4. Hasilnya adalah X per 2 pangkat 2 dikali Y pangkat 4. Hasilnya sama dengan Y X per 2 pangkat 2 adalah 4, karena 2 dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 2 dikali 2 4 dikali dengan Y pangkat 4. Soal yang kedua, P pangkat 3 kali Q pangkat 5 negatif 5 per 2 pangkat negatif 1 kali R pangkat negatif 4. Maka hasil dirubah seperti yang tertampil. Hasilnya adalah P pangkat 3 dikali 2 dikali R pangkat 4 per Q pangkat 5. Jadi sama dengan 2 kali P pangkat 3 kali R pangkat 4 per Q pangkat 5. Mengerjakan tugas yang telah diberikan. Selamat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Pengumpulan tugas dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan dikumpulkan dalam bentuk foto atau hasil pengerjaan, dikirim via Messengernya Hilda Hamid dan WA pada nomor yang tertera. Dan untuk pembelajaran luring atau luar jaringan dikumpulkan dalam bentuk file di kertas, artinya ditulis di kertas lalu dikumpulkan pada saat mengambil modul untuk pembelajaran selanjutnya. Mungkin sampai di sini penjelasan dalam video. Selamat mengerjakan. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini.
Ibu berharap dengan video pembelajaran tadi, kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan dan dapat menjadikan sebagai acuan dalam mengerjakan tugas di rumah. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!